Pengenalan MySQL dan HTML. Pengenalan MySQL. MySQL adalah program database server yang mampu menerima dan mengirimkan datanya dengan cepat, multi-user, serta menggunakan perintah standar SQL Structured Query Language. MySQL adalah sebuah database yang dapat digunakan baik sebagai klien maupun server. Database MySQL adalah sebuah perangkat lunak database yang berbentuk relasional atau dalam bahasa basis, data disebut sebagai Relational Database Management System yang menggunakan suatu bahasa perintah SQL. Keistimewaan SQL. Yang pertama itu portabilitas. MySQL dapat berjalan stabil pada berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, FreeBSD, Mac OS X Server, Solaris, Amiga, dan masih banyak lagi. Perangkat lunak sumber terbuka MySQL didistribusikan sebagai perangkat lunak sumber terbuka di bawah lisensi GPL sehingga dapat digunakan secara gratis. Multi-user. MySQL dapat digunakan oleh beberapa pengguna dalam waktu yang bersamaan tanpa mengalami masalah atau konflik. Performance scanning. MySQL memiliki kecepatan yang menakjubkan dalam menangani query sederhana. Dengan kata lain, dapat memproses lebih banyak SQL persatuan waktu. Selanjutnya, ragam tipe data. MySQL memiliki ragam tipe data yang sangat kaya seperti SIGNET atau unSIGNET, integer, float, double, char, text, date, timestamp, dan lain-lain. Perintah dan fungsi. MySQL memiliki operator dan fungsi secara penuh yang mendukung perintah select dan where dalam perintah query. Keistimewaan MySQL selanjutnya ada beberapa dari segi keamanan, skalabilitas, pembatasan, konektivitas, lokalisasi, antarmuka, klien peralatan, dan struktur table. Kekurangan MySQL. Data yang ditangani belum besar. Untuk koneksi ke bahasa pemrograman visual seperti VB, DLP, dan FoxPro, MySQL kurang support karena koneksi ini menyebabkan file yang dibaca harus sesuai dengan koneksi dari program visual tersebut, dan ini menyebabkan MySQL jarang dipakai dalam program visual. Tipe data MySQL. Beberapa tipe data MySQL yang sering dipakai yaitu tipe data int, float, date, datetime, char, varchar, blob, long blob. Cara mengaktifkan MySQL. Pertama, pilih Start, lalu pilih All Program, PHP Triad, MySQL BNT. Yang kedua, pilih Start, All Program, Accessories, Command Prompt, dan ketik perintah berikut. Contohnya seperti di bawah ini. Fungsi MySQL dan penggunaannya. Fungsi MySQL dapat juga dikatakan sebagai interpreter query karena setiap user menggunakan query SQL, maka fungsi ini harus diletakkan. Dengan kata lain, query SQL tidak dapat dijalankan tanpa adanya fungsi MySQL. Berikut fungsinya. MySQL Close untuk menutup koneksi dengan MySQL. MySQL Connect untuk membuat koneksi dengan database MySQL. MySQL Create Database untuk membuat database. MySQL Database Name untuk menghasilkan hasil data. MySQL Database Query untuk mengantarkan query MySQL. MySQL Error untuk menampilkan pesan kesalahan dalam bentuk teks dari server MySQL. MySQL File Name menampilkan nama file khusus pada database MySQL. MySQL Free Result untuk menghasilkan keadaan memori yang bebas. MySQL List Database untuk menampilkan database di server MySQL. MySQL Query untuk mengirimkan perintah SQL. MySQL Result untuk menghasilkan data. HTML adalah sebuah bahasa untuk menampilkan halaman sebuah website. HTML merupakan singkatan dari Hypertext Markup Language. HTML bukan termasuk dalam bahasa pemrograman, tetapi HTML adalah markup language. Markup language ini merupakan sekumpulan teks
Tag inilah yang digunakan untuk menampilkan halaman website dalam tampilan tertentu. Tag adalah teks khusus atau markup yang terdiri dari nama tag yang diapit oleh karakter, tanda lebih kecil, dan tanda lebih besar. Contohnya tag body adalah tag dengan nama tag body. Tag umumnya ditulis secara pasangan, yaitu tag pembuka dan tag penutup. Contoh tag pembuka bodies dan tag penutup slash body ditambah tanda slash. Tag HTML. Sintak dari tag HTML adalah sebagai berikut. Nama tag. Semua tag HTML memiliki nama. Contohnya, tag HTML disebut tag HTML. Atribut. Tidak semua tag HTML memiliki atribut. Atribut biasanya terletak setelah nama dari tag tersebut. Contohnya, body backcolor sama dengan tanda kutip red. Cara penulisan teks yang baik. Yang pertama di overlapping text. Penulisan yang kurang baik karena akan membingungkan browser untuk mengeksekusi kode HTML. Contohnya ada di bawahnya. Yang kedua ada basted text. Penulisan yang baik karena kode HTML akan lebih mudah dieksekusi oleh browser. Contohnya di bawah ini. Editor HTML. Untuk mendesain sebuah halaman web dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu menggunakan web editor seperti Microsoft Frontpage atau Macromedia Dreamweaver. Yang kedua, menggunakan text editor sederhana seperti Notepad. Kerangka dokumen HTML. 1. HTML untuk penanda bahwa dokumen yang dibuat adalah dokumen web. 2. Head. Header menjelaskan properti dari dokumen HTML, diantaranya adalah judul dan hubungan dengan dokumen HTML yang lain. Yang ketiga, title merupakan komponen dari tag head yang digunakan untuk mendeskripsikan header halaman web. Yang keempat, body. Body dari suatu dokumen HTML merupakan tempat diletakkannya isi dari dokumen HTML tersebut. Atribut untuk tag body diantaranya adalah background, backcolor. Contohnya sebagai berikut. Tag-tag dasar HTML. Yang pertama ada HTML, yaitu untuk HTML dokumen. Yang kedua ada body, yaitu untuk dokumen body. Yang kedua ada H1 to H6, yaitu untuk header 1 to header 6. Yang ketiga ada P, yaitu untuk paragraf. Yang keempat yang kelima ada BR, yaitu untuk single line break. Yang keenam ada HR, yaitu untuk horizontal rule. Yang ketujuh ada tanda seru, yaitu untuk komen. Contoh HTML sederhana sebagai berikut.